Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidah Sahna dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mendistribusikan produk. Video ini memenuhi tugas pengantar bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Rose Rahmidani SPD MM. Mendistribusikan produk. Saluran distribusi menunjukkan saluran yang ditempuh sebuah produk dari produsen sampai ke tangan konsumen. Saluran ini seringkali terdiri atas perantara pemasaran dan perusahaan-perusahaan yang ikut berperan serta dalam menyerahkan produk ke tangan konsumen. Mendistribusikan produk ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, saluran distribusi. Keputusan pendistribusian suatu perusahaan menentukan bagaimana cara produk-produknya diakses para pelanggan. Perusahaan harus mengembangkan strategi untuk memastikan agar produk-produknya didistribusikan kepada para pelanggan melalui tempat-tempat yang mereka mudah untuk temui. Saluran distribusi yang pertama yaitu saluran langsung, yaitu ketika suatu produk melakukan transaksi secara langsung dengan pelanggan, maka tidak akan ada keterlibatan perantara pemasaran di dalamnya. Keuntungan dari saluran langsung ini yaitu seluruh selisih antara biaya produsen dengan harga yang dibayar oleh pelanggan jatuh ke tangan. Sedangkan kerugiannya, produsen hanya menggunakan saluran langsung ini membutuhkan lebih banyak karyawan. Saluran distribusi yang optimal bergantung pada kemudahan transportasi darat. Semakin mudah ditransportasikan, semakin besar pula kemungkinan digunakan perantara. Saluran distribusi ini juga bergantung pada tingkat standarisasi produk. Semakin terstandarisasi produk, semakin besar kemungkinan digunakan perantara. Selanjutnya, yang kedua yaitu memilih tingkat cakupan pasar. Setiap perusahaan yang menggunakan perantara pemasaran harus membuat rencana cakupan pasar atau tingkat pendistribusian yang setiap gerai. Cakupan pasar ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, distribusi intensif, yang digunakan untuk mendistribusikan produk ke seluruh gerai atau sebagian besar. Contohnya, mendistribusikan barang seperti permen karet dan rokok yang tidak membutuhkan banyak tempat di gerai dan juga tidak membutuhkan keahlian khusus dalam menjualnya. Yang kedua, distribusi selektif. Distribusi selektif digunakan secara sengaja untuk menghindari beberapa gerai. Contohnya, penjualan beberapa peralatan komputer yang hanya diperuntukkan untuk beberapa gerai saja, yang dikonsentrasikan untuk penjualan komputer, karena mungkin harus menggunakan keahlian khusus dalam menjualnya. Yang ketiga yaitu distribusi eksklusif, yang hanya menggunakan satu atau beberapa gerai saja. Distribusi ini merupakan distribusi selektif dan ekstrim. Sebagai contoh, beberapa bawang merah didistribusikan hanya sedikit gerai saja yang melayani para pelanggan kaya. Berikutnya, yang ketiga yaitu memilih transportasi. Bentuk-bentuk transportasi yang paling umum digunakan untuk mendistribusikan produk yaitu yang pertama, truk. Truk dapat menjangkau semua tujuan yang di darat dengan cepat dengan kemampuan beberapa kali penghentian. Yang kedua, kereta api. Kereta api digunakan untuk mendistribusikan produk-produk berat yang ditransportasikan jarak jauh. Misalnya, kereta api yang umum digunakan untuk mendistribusikan batu bara ke pusat-pusat pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, pesawat terbang. Pesawat terbang didistribusikan lebih cepat dan relatif tidak mahal untuk barang-barang yang ringan. Yang keempat, kapal. Kapal seringkali berfungsi untuk mengirim produk-produk dalam jumlah besar. Yang kelima, saluran pipa. Saluran pipa adalah metode transportasi yang efektif untuk produk-produk seperti minyak dan gas. Yang keempat yaitu proses distribusi. Proses distribusi yang cepat tidak hanya memuaskan pelanggan saja, namun juga mengurangi jumlah dana yang digunakan untuk mendukung proses tersebut.
Perusahaan dapat mempercepat proses distribusinya dengan cara mengurangi saluran distribusi. Perusahaan dapat pula meningkatkan interaksi antara proses distribusi dengan proses produksi. Proses distribusi bergantung pada proses produksi yang menyediakan produk bila mana saja dibutuhkan. Selanjutnya, poin yang kelima, yaitu perintel. Perintel bertindak sebagai perantara yang berjasa antara mendistribusikan barang langsung kepada para pelanggan. Salah satu perintel yang berhasil di dunia adalah Walmart. Setiap perintel dibedakan menurut karakteristiknya masing-masing. Misalnya, jumlah gerai, mutu layanan, keberagaman produk yang ditawarkan, dan apakah perintel tersebut merupakan perintel toko atau bukan toko. Selanjutnya yang keenam yaitu distributor. Distributor adalah perantara yang membeli produk dari produsen dan menjualnya kepada para perintel. Mereka berguna baik untuk produsen maupun perintel. Bagaimana distributor melayani produsen? Cara yang digunakan distributor untuk melayani produsen yaitu yang pertama, pergudangan. Pergudangan di sini dimaksud distributor membeli produk dari produsen dan menjualnya dalam jumlah besar dan menyimpannya produk-produk tersebut di dalam gudang milik mereka. Jadi, produsen tidak perlu menggunakan ruang mereka sendiri untuk menyimpan produknya. Kedua, keahlian menjual. Distributor menggunakan keahlian menjual yang mereka miliki dalam menjual produk-produk kepada para perintel. Keputusan perintel untuk membeli produk-produk tertentu bergantung terutama berasal dari bujukan para distributor. Yang ketiga, yaitu pengiriman ke perintel. Distributor bertanggung jawab atas pengiriman produk ke berbagai perintel. Oleh sebab itu, produsen tidak perlu lagi memikirkan banyaknya pengiriman yang dilakukan. Sebagai gantinya, produsen dapat melakukan pengiriman dalam jumlah besar ke distributor. Adalah penanggungan resiko kredit. Ketika distributor membeli produk dari produsen dan menjualnya kepada para perintel secara kredit, maka biasanya distributor akan menanggung resiko kreditnya, bila mana resiko tagihan tidak akan dibayar. Yang kelima, yaitu informasi. Distributor seringkali menerima umpan balik dari perintel dan dapat memberi informasi yang berharga kepada para produsen. Bagaimana distributor melayani perintel? Distributor memberikan 5 jasa penting bagi perintel. Adapun jasa-jasa tersebut, yang pertama, pergudangan. Distributor dapat menyimpan cukup banyak persediaan hingga perintel dapat melakukan pemesanan-pemesanan dalam jumlah kecil berulang kali. Kedua, promosi. Bantuan promosional ini dapat digunakan dalam beberapa bentuk, termasuk di dalamnya poster dan brosur yang akan dipasang di setiap toko-toko perintel. Yang ketiga, yaitu pemajangan. Pemajangan ini sering dirancang guna menarik perhatian pelanggan dan hanya membutuhkan sedikit tempat. Yang keempat, kredit. Distributor terkadang menawarkan produk kepada para perintel secara kredit. Dan yang kelima yaitu informasi. Distributor dapat menginformasikan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perintel-perintel lain sehubungan dengan ketentuan harga produk, obral khusus, atau perubahan buka jam toko kepada para perintel. Poin terakhir yaitu poin ketujuh, integrasi saluran vertikal. Integrasi saluran vertikal adalah pengelola lebih dari satu tingkat sistem distribusi oleh suatu perusahaan. Sebagai contoh, produsen suatu produk dapat menciptakan perantara, misalnya membangun toko perintel untuk mendistribusikan produk tersebut. Perantara dapat memutuskan untuk mendistribusikan produknya sendiri sebagai ganti dari memesan ke produsen. Dalam kedua kasus di atas, sebuah perusahaan dapat bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai perantara dan tidak mengandalkan perusahaan lain untuk membuat atau mendistribusikan produknya.
Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.